Halo, perkenalkan nama saya Rahmat, absen 27 dari kelas 11 TITL 1. Jadi di sini saya akan menceritakan resensi novel yang saya buat dan karya novelnya itu dari seorang Agu Irawan. Judulnya Titip Rindu ke Tanah Suci. Jadi dari singkat ceritanya, sinopsisnya yaitu keinginan Mak Siti untuk pergi ke Mekah yang awalnya, soalnya dia tuh profesinya sebagai seorang penjual di stasiun, yaitu penjual nasi Megono. Nah, tapi cita-citanya tuh setinggi langit, yaitu berangkat ke Mekah. Dan pada bab 1 yaitu Mak Siti yang mempunyai anak yaitu Intan, yang pada kecilnya itu diasuh oleh bibinya, dan lalu bibinya meninggal dan ia terpaksa kembali ke orang tuanya yaitu ayah dan ibunya. Dan Intan tinggal di situ. Tak lama kemudian Intan bertanya kepada ayahnya yang tidak sering sholat, ya, mengapa ayah tidak sholat. Nah, terus kata ayahnya, mengapa mengapa sholat jika dunia saja kau tidak punya. Nah, lalu Intan tidak berani menjawab, dan tidak lama setelah itu ayahnya meninggal. Dan singkat cerita, bab kedua, ada seorang pemuda yang bernama Zulkarnain sering membeli nasi di stasiun milik ibunya Intan. Nah, dari cerita itu Zulkarnain kan ketemu Intan terus nih. Nah, ketemu Intan terus lama-lama Zulkarnain jatuh cinta kepada Intan. Dan singkat ceritanya, Zulkarnain melamar Intan, dan Intan pun bilang begini, bagaimana ibu, apakah Mas Zulkarnain itu boleh menikahi saya. Nah, ibunya bilang, semuanya ada di haknya. Nah, kita akan beralih ke bab ketiga. Jadi di saat Intan dan Zul itu nikah, nah, ada seorang laki-laki yang luka atas pernikahan tersebut, yaitu bernama Rizal. Rizal tuh mengobati lukanya dengan mabuk-mabukan. Kisah singkat dari Rizal adalah ia seorang pemuda di kampungnya Intan yang tiap hari itu mabuk pemain jelek lah, pemain jelek. Nah, Rizal tuh udah lama suka sama Intan. Nah, tapi Intannya tuh biasa aja, nggak tahu nih Rizal suka. Nah, habis itu Rizal tuh nggak berani ngungkapin ke Intan. Nah, terus Intannya udah nikah, Rizalnya malah kayak sedih. Nah, terus ngeluapinnya dengan mabuk-mabukan. Nah, terus bab keempatnya si Rizal itu lama-lama juga sadar. Habis itu dia kan dulunya mempunyai bakat ngaji. Nah, terus dia menemui Pak Haji di kampungnya. Dia bilang, Pak Haji, apakah boleh saya mengajar di musola? Nah, Pak Hajinya kaget, loh, kamu nih mabuk-mabukan kok mau ngajar di musola, mau ngajar ngaji ya, Reng? Nah, apakah kamu bisa? Nah, terus dites nih sama Pak Haji satu-satu, kayak pelan-pelan dites nih, ini bener bisa apa enggak. Nah, ternyata Rizal tuh masih bisa. Nah, lama-lama Rizal boleh nih suruh ngajar di musola. Bab keenamnya, bab kelimanya tuh Mak Siti yang ibunya Intan tadi. Nah, itu mau belajar ngaji juga. Nah,
komplit jarang ngaji tapi tuh malu. Terus ada tetangganya tuh bilang, mau kemana Mpok? Nah Mak Siti bilang mau ke rumahnya Pak Haji. Nah takutnya ada fitnah, Mak Siti tuh ngejelasin mau ngapain. Nah terus bilang mau ngaji. Nah terus yang tetangganya tuh ngegunjing nah gitu, ya masa udah tua mau ngaji. Nah mau ngaji tanpa disadari Mak Siti itu udah tobat, maksudnya udah sadar itu loh, pingin ke jalan yang lebih baik. Nah bab keenamnya itu Pak Haji yang nggak berani buat ngajar Mak Siti itu, nggak beraninya tuh karena takut ada fitnah. Nah habis itu Pak Haji tuh ngirim Rizal buat kayak apa yang ngajarin Mak Siti. Nah tapi tuh ngajarinnya di rumah karena kalau di musola Mak Sitinya malu. Nah singkat cerita bab 7-nya apa, kesepakatan sama Mak Siti. Dari si Rizalnya takut kalau perasaan yang dulu ia punya kepada Intan tuh tumbuh lagi. Nah dia nggak mau orang-orang di sekitar tuh kayak berburuk sangka atau memfitnah dia, si Rizalnya gitu, sama si Intan. Soalnya kasihan si Zulkarnain juga apa namanya selingkuh. Nah bab keenamnya tuh ternyata si Rizal tuh mematahi si Zul, soalnya si Zul tuh nggak pernah pulang naik kerja, mantannya apa namanya suaminya Intan. Habis itu ternyata si Zul itu selingkuh sama teman kerjanya. Nah habis itu ada kejadian si Rizal tuh mau dibunuh sama orang. Habis itu tapi singkat ceritanya si Rizal tuh nggak jadi dibunuh karena dibantu oleh teman-temannya, yaitu si Samuel sama si Haikal. Nah bab ketujuhnya tuh si Zul apa suaminya Intan tuh pulang dari kantor. Nah terus si Intannya tuh udah tahu nah misalnya si Zul itu selingkuh karena dikasih tahu Rizal dengan bukti-bukti. Nah habis itu si Intan bilang, kamu selingkuh ya Mas? Udah dari dulu aku udah curiga sama kamu. Nah si Zul bilang, harusnya aku yang curiga sama kamu, apa kamu nggak tahu nek si Rizal itu apa namanya yang dulunya mencintai kamu sekarang ngajar ngaji di rumah ini. Nah bab ke 8-nya tuh Mak Siti tuh cita-citanya tuh udah kesebar di kampungnya. Terus Mak Siti itu disindir sama orang-orang di kampung dengan sebutan Bu Aja. Nah kasihan banget nah, misalnya apa impian yang bagus malah diejek. Bab ke 9 itu tuh Mak Siti tuh dapat tiket dari Rizal. Habis itu dapat tiket terus berangkat. Nah impiannya Mak Siti tuh dia bisa berangkat ke Tanah Suci dan meninggal di sana. Nah Allahu alam Mak Siti akhirnya meninggal di sana. Sebelumnya Mak Siti udah bilang nek apa namanya iya berangkat ke Mekah. Nah ya kan kayak udah tahu nek bakal meninggal di sana. Nah si keluarganya tuh udah tahu. Nah tapi si Rizal tuh merasa bersalah gitu, udah ngasih tiket ke Mekah ke Mak Siti. Nah habis itu si Rizal juga dititipin sama Mak Siti buat ngejaga Intan. Nah si Rizal tuh takut nah misalnya nanti cintanya bersemi kembali, nah malah menjadi fitnah lebih kejam lagi. Nah akhir cerita si Rizal mau mondok keluar kota. Nah si maknya Rizal tuh keberatan dengan
dengan keputusan Rizal. Nah terus bilang, mohon nak untuk kamu pikirkan lagi keputusanmu. Nah, cerita Rizal akhirnya berangkat untuk melanjutkan pendidikan. Nah terima kasih.